Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Nama saya Kevin. Ya, saya peramal dari Early Theory dan hari ini kita akan buka ramalan mengenai percintaan dengan pertanyaan apakah dia baik untuk saya. Ya, jadi hari ini kita akan buka ramalan berdasarkan zodiak kalian. Ya, kalian bisa menggunakan acuan sun sign kalian ataupun rising sign kalian. Acuan saya biasanya itu di rising sign, ya. Dan di ramalan kali ini kita akan membahas mulai dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer sampai ke Pisces. Jadi bakal ada 12 ramalan yang akan saya taruh di sini, timestampnya juga ada di bawah ya. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like juga videonya ya. Dibantu supaya saya bisa nyampe 5.000 subscriber 5.000 subscriber. Oke. Bantu saya untuk nyampe 5.000 subscriber. Dan sebelum dimulai, paling supaya ramalan ini bisa resonate dengan kalian ya. Sebelum ramalan yang dimulai, visualisasikan dengan baik orang yang kamu maksud ya, dan visualisasikan aja gitu orangnya seperti apa bentuknya di dalam mata kalian ya, di dalam bayangan kalian orangnya seperti apa, dan dari situlah akan terhubung ramalan kali ini dengan orang yang akan kita coba telusuri ya di ramalan cinta kali ini. Oke, jadi kita mulai dulu dengan ramalan pertama, yaitu untuk orang-orang yang berzodiak Aries. Let's go, Aries. Mari kita buka ya dengan pertanyaan percintaan kali ini, apakah dia itu baik untuk saya? Oke, jadi sebelum saya mulai, sambil saya kocok kartunya, coba kalian tutup mata dulu, visualisasikan, coba dibayangkan orang yang kalian maksud ini seperti apa bentuknya ya, supaya saya bisa pastikan bahwa ramalan kali ini itu bisa terchannel dengan baik berhubungan dengan orang yang kalian maksud ya. Jadi di sini saya udah ada dua tarot deck yang berbeda. Ini tarot deck by the way ya, ini Tarot of the Mystical Dream, dan juga ada Oracle card Dream Interpretation. Oke, jadi ya udah kelihatan lah temanya untuk Early Theory itu suka yang berhubungan dengan mimpi-mimpian gitu lah ya, padahal kayak analisa mimpi aja nggak ngerti gitu. Cuman oke, mari kita mulai dari Oracle card dulu di sini. Gue bakal mencoba menjelaskan ke kalian. Semoga saja ramalan kali ini resonate dengan kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like juga ya untuk para Aries. But anyway, kita buka dulu di sini. Pertama, kartu Flower. Oke, ada kartu Flower di sini. Gue bakal bantu bacain untuk kalian juga ya. Pluck the weeds and plant the seeds of your most magnificent expression. Oke, jadi di dalam kasus percintaan kamu dengan orang ini, jangan mengalah dan jangan berjuang sebelum orang ini juga ingin memperjuangkan kamu. Ya, karena pada dasarnya dari kartu Oracle di sini menandakan bahwa kalian bisa menggunakan acuan kalian sendiri. Kalau misalnya emang orang ini selama ini effortnya itu nggak nyampe atau nggak setara dengan usaha yang sudah saya kerahkan di dalam hubungan saya, buat apa saya perjuangin? Buat apa saya perjuangin? Ibaratnya di situ ya. Coba saya tarik kartu dulu di sini. Kita bakal tarik kartu untuk mencari tahu. Dari tadi nggak ada yang mau ditarik. Oke. So di sini ada kartu Sophia. Sophia itu di kartu tarot klasik adalah kartu strength. Ya, adalah kartu strength. Jadi gue ngerasa sebenarnya orang ini tuh mampu kok untuk merawat kamu dengan baik ya. Balik lagi, kartu strength itu kalau misalnya di kartu tarot gambarnya seperti apa? Seorang wanita yang bisa menjinakkan singa ya. Dan gue ngerasa peran kamu di dalam hubungan ini seperti itu. Ibaratnya kamu sedang menjinakkan binatang buas ya. Jadi mungkin saja ya, mungkin saja masuk akal kalau misalnya memang ke dalam masa PDKT kamu dengan orang ini ya, prosesnya itu agak sedikit ribet ya, dan ini bukanlah orang yang segampang itu untuk ditaklukkan oleh kamu. Dan oleh karena itu juga mungkin kamu datang ke ramalan kali ini karena kamu ngerasa aduh aku stuck nih, aku bingung caranya gimana ya supaya bisa gitu loh ya disukai oleh orang ini gitu. Kartu kedua di sini ada kartu Three of Swords. Oke, kartu Three of Swords itu biasanya menandakan bahwa akan ada banyak kekecewaan yang akan dibawa oleh orang ini ke dalam diri kamu. Cuman masalahnya begini ya, kekecewaan ini bisa saja terjadi karena harapan kita terlalu tinggi, atau mungkin memang karena apa yang dilakukan ke kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Cuman gue mau cari tahu dulu di sini, gue klarifikasi dulu kenapa ya, kenapa. Di sini ada kartu The Dream Angel, ada kartu The Star ya di sini ya, energi Aquarius. Jadi balik lagi, ini merupakan standar kamu, ini adalah kriteria kamu, ini adalah harapan kamu ya. Ibaratnya kalau misalnya kayak kita bisa bilang adalah
kamu itu mau ini di dalam hubungan supaya kamu bisa bahagia. Aku butuh pacar aku menjadi orang yang seperti ABC supaya aku bahagia. Itulah kriteria yang kamu bentuk untuk diri kamu sendiri di sini. Dan ini memang kebanyakan berhubungan ya dengan kartu Three of Swords di sini ya. Karena kesannya dia bilang, ini bukanlah orang yang memenuhi standar kriteria kamu. Tapi ya kamu suka sama dia karena apa? Mungkin karena dia ganteng, mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia menarik, mungkin karena personality-nya dia tuh heboh, membuat kamu ngerasa bahwa kayak oke, aku pengen punya dia di dalam hidup aku. Tapi ya memang secara emosional orang ini itu belum bisa atau belum mampu memenuhi kebutuhan emosional kamu. Oleh karena itu, walaupun mungkin secara fisik itu sesuai dengan tipe kamu orang ini, walaupun mungkin orang itu keren, ya mungkin orang itu pintar, ya mungkin orang yang udah mapan, duitnya banyak dan sebagainya, kamu ketika kamu berhubungan dengan orang ini, kamu nggak akan pernah ngerasa bahwa kayak, aduh ini orang nggak bisa memenuhi gua. Ya, selalu kayak, walaupun mungkin kayak dia udah cinta banget sama kamu, walaupun kayak dia tuh udah jadi pacar kamu pun, kamu selalu ngerasa bahwa kayak ada bagian dari diri kamu yang bilang, this is not it, ya bukan ini yang aku mau. Padahal aku tahu dia mapan kok, aku udah tahu tampangnya dia sesuai dengan apa yang aku cari kok. Tapi kenapa tidak gitu? Kenapa nggak mau? Karena di sini ada kartu Serpentia Soul. Oke, jadi balik lagi, Serpentia Soul atau kartu The World ya, kartu dunia ya. Ini memiliki efek memutlakkan kartu yang sudah keluar. Jadi tadi kartu yang sudah keluar itu kan kartu The Star, kartu Three of Swords, dan juga ada kartu Strength ya, kartu Sofia di sini. Dan yang tadi saya bilang ya mengenai kayak dia itu akan sering banget mengecewakan kamu karena cara dia merawat kamu itu tidak akan membantu untuk memenuhi kebutuhan emosional kamu dan sebagainya ya, kamu akan selalu dikecewakan. Itu semua langsung dimutlakan sama kartu ini, bahwa dia bilang bahwa jika kamu terus memperjuangkan hubungan ini dengan harapan bahwa mungkin kedepannya dia akan berubah, itu mungkin tidak akan terjadi. Jadi ya, secara garis besar nih ya, saya rasa ini adalah orang yang agak susah untuk diharapkan bisa membahagiakan kamu untuk jangka waktu panjang. Di sini ada kartu Spirit of Swords, Knight of Swords ya, kalau misalnya di kartu tarot klasik. Jadi ini adalah orang yang kalau saya bilang tuh kurang konsisten. Kurang konsisten ya. Hari ini dengan besok mungkin dia bisa memiliki personality yang jauh berbeda. Mungkin hari ini dia bisa care banget sama kamu, tapi besok bisa tiba-tiba dia ngilang. Atau mungkin besok bisa tiba-tiba dia judes sama kamu. Karena pada dasarnya gimana? Ini adalah orang yang memiliki banyak prioritas dalam hidupnya dia. Ini adalah orang yang kayak banyak kesibukan ya. Jadi dia bukanlah orang yang bisa fokus di hubungan. Bukannya saya bilang bahwa dia tuh orang yang suka selingkuh sana selingkuh sini, tapi pada dasarnya dia nggak ngerasa bahwa hubungan ini adalah prioritasnya dia. Ya, oleh karena itu, di sini ada kartu The Fool. Sepertinya sudah waktunya kalian, para Aries, untuk mempertimbangkan, mungkin sudah saatnya kita memulai pertualangan baru saja, ketimbang menjalani hubungan yang kurang memuaskan ini. Ya, karena kadang-kadang ini bukan masalah kita itu kurang effort dalam menjalani hubungan. Kadang-kadang bukan juga mengenai orang ini bisa berubah atau tidak dan saya mau sabar menunggu dia. Kadang-kadang ya memang pada dasarnya jalur kamu dengan orang yang kamu maksud ini memang pada dasarnya berbeda. Dan pertanyaannya satu, buat apa kita masih buang-buang waktu di sini? Kalau memang selama ini buktinya sudah jelas di depan mata bahwa apapun yang dia lakukan di dalam hubungan ini selalu mengecewakan kamu. Bahkan ketika dia pun memiliki itikat baik ke kamu, cara dia merawat kamu itu selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu. Pertanyaannya satu aja, buat apa masih diterusin? Ibaratnya begitu. Semoga bisa menjawab untuk para Aries. Selanjutnya kita akan mulai dengan ramalan para Taurus. Halo para Taurus, mari kita buka ramalan kalian. Ya, hari ini kita temanya apa? Percintaan ya. Jadi pertanyaannya, apakah dia itu baik untuk saya? Oke, sebelum saya mulai, sambil saya kocok dulu kartunya. Di sini saya bakal pakai 2 kartu ya. Ada Oracle deck, oke, dan juga ada Tarot deck. Jadi sebelum kita mulai, coba pejamkan mata dulu untuk kalian semua ya, zodiak Taurus. Coba bayangin, visualisasiin di dalam benak kalian
orang yang kalian maksud ini siapa, namanya siapa, dalam hati coba diomongin aja, dilantunin saja, dan coba dibayangin juga badannya, sosoknya seperti apa, ya, supaya bisa membantu men-channel energi dia ke ramalan kali ini, ya. Semoga saja resonate, ya, untuk reading kali ini untuk kalian semua. Temanya, pertanyaannya satu, apakah dia baik untuk saya? Oke. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Bantu supaya kita bisa gede platform Early Theory di YouTube. Mari kita mulai dari Oracle Card dulu di sini. Oke. Oracle Card. Entah kenapa gue ngerasa dari tadi ya, sambil kayak gue ngocok gitu, energi orang ini yang gue rasain tuh energinya tuh sangat heboh. Energi itu heboh, ya. Mungkin dia adalah orang yang memang supel, atau mungkin dia adalah orang yang asik, ya. Maksudnya kayak wah kemana-mana gitu ya, kayak asik lah gitu ya, asik diajak untuk dijadiin teman, asik untuk diajak hangout, asik untuk diajak ngobrol misalnya, ya. Di sini ada kartu purse or wallet, pursue your true wealth. Oke, gue mau cari tahu dulu sih ini maksudnya apa ya dengan orang ini. Mungkin aja dia ternyata kaya raya, mungkin aja dia ternyata sultan gitu ya, tanpa kamu ketahui gitu. Wah, itu lumayan banget tuh jackpotnya. Cuman gue mau cari tahu dulu ini maksudnya apa dengan orang ini ya. Di sini ada kartu The Sun. Oh, oke, gue udah mulai ngerti nih. Oke, jadi kartu The Sun adalah salah satu kartu yang paling positif ya di kartu tarot. Kenapa? Karena kartu The Sun itu selalu menandakan bahwa ada banyak nilai-nilai yang optimis di dalam hubungan ini ya. Jadi biasanya The Sun itu menandakan apa? Kebahagiaan, menandakan masa depan yang cerah, menandakan masa depan yang optimis ya. Di sini ada kartu Maat. Oke, kartu Maat atau kartu Justice. Oke, ada kartu Ace of Cups. Jadi gue ngerasa untuk di tahap sekarang ini ya, antara kamu dengan dia, potensi percintaannya itu sudah cukup bagus. Dalam arti apa? Dia juga sudah memiliki ketertarikan ke kamu, ya. Bahkan kalau saya bilang ya, saya lumayan berani bisa bilang sih dengan kartu Ace of Cups di sini, ya, dia sudah mulai menumbuhkan perasaan dia ke kamu secara romansa ya. Jadi itu yang kalau saya bilang bagus, dan memang untuk sekarang ini kebutuhan kamu terpenuhi oleh dia dan kebutuhan dia terpenuhi oleh kamu. Oke, jadi mau kalian tuh sekarang udah pacaran atau udah menikah atau bahkan mungkin baru aja mulai PDKT, secara tidak langsung saya udah ngerasa bahwa kayak kalian berdua tuh sudah ngerasa nyaman dengan satu sama lain. Dan kalau saya bilang itu adalah hal yang positif, itu adalah pertanda yang positif. Cuman memang perlu kalian ketahui, oke, para Taurus, dengan orang ini, dia itu adalah orang yang emang gak bisa gerak cepat dalam hubungan. Karena dia adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menjalani hubungan. Dia bilang kayak, gue gak mau gegabah, ya. Jadi, gue adalah orang yang penuh pertimbangan, terutama ketika menjalani hubungan yang gue tahu mau dibawa ke arah yang serius. Ya, beda ceritanya kalau misalnya kayak dia mau menjadikan kamu sebagai pasangan yang untuk main-main doang. Ya, tapi di sini kalau gue bilang suasananya jauh lebih serius ya. Jadi ini adalah hubungan yang memang cocok untuk dibawa ke arah komitmen ya. Mungkin yang perlu kamu ketahui dengan orang ini, dan mungkin memang kenapa proses untuk dia bisa membuka diri sepenuhnya ke kamu itu mungkin cukup susah atau cukup tersendat, karena di sini ada kartu Nine of Wands. Oke, Nine of Wands itu selalu menandakan apa? Ini adalah orang yang terhambat proses dia dalam membuka diri dia karena trauma. Ya, traumanya karena apa? Mungkin itu sesuatu yang akan kita selidiki ya saat ini ya. Kenapa dia trauma? Di sini ada kartu Hangman. Ya, mungkin dulunya dia sempat digantungin sama mantannya dia, atau sama orang-orang yang sempat dia sukai ya, atau mungkin dia sempat digostingin sama orang. Jadi secara tidak langsung saya ngerasa ini adalah orang yang memiliki trust issue ya, isu atau apa, masalah kepercayaan. Dia orangnya susah percaya dengan orang lain. Kenapa? Karena dulunya dia sempat dibohongi oleh orang, atau dia sempat ngerasa bahwa kayak dia dikhianati oleh orang yang sempat dulunya itu dia sayangi atau dia cintai ya. Cuman gue ngerasa begini, dengan kartu Eight of Wands di sini cukup menarik ya. Ini selalu menandakan bahwa dia memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap kamu. Jadi ya sederhananya, ini orang mau mengenal kamu lebih dalam. Jadi kalau saya bilang ini konteksnya bagus antara kalian berdua ya. Apakah dia memiliki niat baik? Dia memiliki niat baik ke kamu, tapi jujur aja, mungkin kita tidak bisa mengharapkan ini orang itu geraknya cepat ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang ini geraknya cepat, bisa dengan segampang itu tiba-tiba ngomong ke kamu, hey aku suka sama kamu, kamu mau gak jadi pacar aku ya. Ini adalah orang yang kalau saya bilang memang bersembunyi di balik batu dalam arti dia itu kalau
sayang atau kalau suka itu ngumpet-ngumpetan, ya lumayan tertutup orangnya. Oke, cuman gue ngerasa ya orang ini akan membawa kemenangan dan kebahagiaan ke dalam hidup kamu. Ini ada kartu Six of Wands di sini ya. Ini adalah kartu kemenangan. Jadi kalau gue bilang bagus ya dengan orang ini. Dan memang gue baru ya ini baru coming back to me lagi ya. Ini orang bisa saja sekarang tuh dia udah mencapai ke titik kemapanan secara finansial ataupun secara karir. Kalau tidak, ya gue janjikan ke lu aja. Ya gue janjikan ke lu, ini kedepannya nggak butuh waktu lama untuk orang ini bisa mencapai kesuksesan. Jadi jika salah satu kebimbangan kamu untuk memilih orang ini ada hubungannya dengan duit atau ada hubungannya dengan karirnya dia, ya saya bilang gak usah khawatir. Rezeki orang ini itu banyak dan rezeki orang ini akan dia capai di usia mudanya dia. Jadi nggak perlu waktu lama untuk kayak kamu. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu kamu raguin lah dengan orang ini. Kalau saya bilang kartunya sumpah semuanya bagus-bagus semua. Ya dari kartu Oracle juga begitu. Dia bilang bahwa orang ini akan membawa banyak kesejahteraan dan kemakmuran ke dalam hidup kamu, baik secara finansial, secara fisik, secara emosional maupun secara spiritual. Ya, jadi ini adalah orang yang kalau saya bilang kesannya bagus banget untuk kamu kasih kesempatan. Ya, cuma memang dengan orang ini mungkin harus bersabar. Ya, nggak selalu ketika orang itu mungkin di awal PDKT nggak jelas berarti mereka itu nggak niat untuk menjalani hubungan. Biasa saja ya, semuanya itu terjadi karena apa? Dia masih memegang trauma. Bisa saja semua itu terjadi karena dia memiliki trust issue. Bukan masalah dia itu nggak bisa berkomitmen, tapi lebih ke arah mungkin dulunya karena dia pernah dilukai. Sekarang dia tidak segampang itu untuk membuka diri dia atau memberikan kepercayaan dia ke orang-orang sembarangan. Oke, jadi dengan orang ini balik lagi prospeknya bagus, cuman memang proses PDKT-nya atau proses at least sampai dia bisa membuka diri ke kamu itu butuh waktu yang lebih lama dari yang kamu harapkan. Oke, jadi begitu saja untuk para Taurus, semoga resonate, semangat ya. Selanjutnya kita akan mulai lanjut ramalan Gemini. Halo para Gemini, mari kita buka ramalan kalian untuk hari ini. Ya, temanya percintaan dengan pertanyaan apakah dia baik untuk saya? Oke, jadi mari saya siapkan dulu ya. Mari saya kocok dulu kartunya. Di sini bakal ada tarot deck dan juga ada oracle deck ya. Jadi kita bakal menggunakan dua deck yang berbeda untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum dimulai, coba ya dari kaliannya sendiri tutup mata, coba visualisasikan dan coba dibayangkan ya orang yang kalian maksud di ramalan ini itu seperti apa sosoknya, ya namanya siapa, coba disebutkan saja di dalam hati. Semoga energi mereka itu akan terchannel atau terarahkan di ramalan kali ini. Oke, sekali lagi jangan lupa juga di subscribe, like, dan share videonya kami supaya platform Early Jory bisa menjadi tambah besar di platform YouTube. Alright, thank you so much. Mari kita mulai ya. Kita mulai dari Oracle deck dulu di sini. Ya, kita akan mencari tahu dulu ya untuk kalian para Gemini, apa sih yang perlu diketahui mengenai orang ini nih ya yang mungkin kalian harapkan bisa menjadi pasangan hidupnya kalian. Oke. Key, seek no further, your aha moment is at hand. Di sini ada kartu key. Oke. Jadi seperti yang tadi gue udah bacain ya. Jadi kesannya ya nggak butuh waktu lama untuk kamu bisa mendapatkan jawaban ya yang kamu butuhkan mengenai orang ini. Oke, seperti alam semesta sudah mulai membukakan jalan supaya kamu bisa mendapatkan jawaban. Apakah ini sesuatu yang perlu saya jalani atau apakah saya perlu melepas? Oke, jadi saya cuma akan membantu aja dari sini ya. Gua akan mencoba untuk membantu dari reading kali ini. Petunjuknya apa sih? Apakah dia baik atau apakah dia buruk? Ya, tapi cepat atau lambat kamu akan diberikan jawaban sendiri sama alam semesta. Ini sesuatu yang perlu saya kejar atau tidak? Ini sesuatu yang perlu saya harapkan atau tidak? Ya, pertama ada kartu Dreamer of Wands. Ini adalah kartu Page of Wands. Oke, ini adalah kartu yang lumayan menarik ya. Ini menandakan bahwa kayak ini adalah orang yang kalau saya bilang tuh masih banyak pecicilannya, masih banyak energi ya. Dalam arti apa? Mungkin ini adalah orang yang nggak bisa diam ya. Mungkin ini adalah orang yang energinya tuh kayak wah gembar-gembar banget ya, berkobar-kobar banget. Ini adalah orang yang mungkin banyak dikelilingi oleh orang-orang lain. Dia punya banyak teman, mungkin dia adalah orang yang supel ya, orang yang mungkin heboh ya, suka ngajak main ya. Di sini ada kartu Nine of Cups juga. Ini adalah kartu yang cukup positif ya by the way, karena Nine of Cups selalu menandakan bahwa keinginan kita itu bisa saja terkabulkan atau bahkan akan terkabulkan. Ini adalah salah satu kartu di tarot ya, mungkin satu-satunya bahkan ya kartu di tarot deck yang selalu menandakan bahwa keinginan kita terkabulkan.
Oke, cuman saya lihat dulu nih dari kartu yang lainnya, apakah masih tetap positif ya. So far dari dua kartu yang saya tarik ini kartunya positif semua. Saya lumayan optimis sih, dan ini ada kartu Six of Swords langsung dibontos sama kartu negatif. Ada kartu Six of Swords di sini ya. Six of Swords ini adalah kartu yang kalau saya bilang begini, saya nggak ngerasa ini adalah orang yang sudah siap untuk menjalin hubungan yang serius. Oke, nggak cuman hanya dengan kamu. Pada dasarnya ini adalah orang yang memang dia ngerasa dia belum perlu aja untuk menjalani hubungan yang kayak wah serius banget, yang ibaratnya udah kayak wah, hubungan rumah tangga banget gitu. Karena balik lagi gitu, gue ngerasa antara mungkin anak ini masih muda banget ya, orang ini masih muda banget, atau mungkin dia emang orang yang masih punya banyak prioritas lain selain percintaan. Sehingga mungkin satu-satunya alasan kenapa dia mengejar percintaan adalah supaya dia tidak kesepian, bukan karena dia ingin mengembangkan perasaan cinta dia ke kamu. Ya, pertanyaannya sih di situ gitu. Oleh karena itu, jadinya ranah kartu Nine of Cups di sini yang sebenarnya positif bisa berputar balik ya, kesannya berputar balik menjadi sesuatu yang negatif. Dalam arti apa? Sepertinya dari kartu dan dari alam semesta ingin mencoba memesankan ke kamu bahwa hati-hati ketika kamu menumbuhkan harapan mengenai orang ini, karena sepertinya orang ini ya tidak bisa memenuhi kebanyakan dari harapan-harapan kamu ini. Oke, jadi dengan orang ini balik lagi anjuran dari saya fleksibel aja jalanin dengan dia ya. Jangan salah paham. Bagi saya dia orangnya oke kok, dia orangnya baik, dia bukannya orang yang kayak akan mempermainkan hati kamu ya. Selama kamu nggak halu aja, kamu bakal tahu kok orang ini sebenarnya maunya apa dari kamu. Apakah dia cuman mau kayak minta ditemenin doang ya untuk HTS-HTSan doang, atau apakah dia mau serius? Jujur dari sini saya bilang kelihatan banget kok dia bukanlah orang yang emang udah siap untuk menjalani hubungan yang serius. Ya, belum saatnya. Oleh karena itu, di sini ada kartu Hermit card ya, kartu Wisdom Teacher. Ini selalu menandakan bahwa nuansanya tuh agak sedikit sendu ya dari sisinya kamu ya, dan ini biasanya terjadi karena apa, hal-hal yang kamu harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kamu dengan orang ini ya. Di kebanyakan kasus saya selalu ngerasa bahwa kayak kartu ini selalu menandakan bahwa di dalam hubungan ini kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa kamu itu tidak dipahami oleh orang ini, kamu ngerasa bahwa walaupun kayak kamu berinteraksi dengan dia setiap hari, kamu ngerasa kamu sendiri, kamu ngerasa kamu nggak ditemenin sama dia. Karena pada dasarnya apa? Apa yang kamu harapkan, ya, sepertinya kamu rasa itu berbeda dengan apa yang diharapkan, ya. Cuman balik lagi saya bilang satu, ini adalah orang yang saya bilang gini ya, loyal. Dia tuh setia, setianya dari segi apa? Solidar. Dia tuh orang yang solider. Ya, dia orang yang solider. Kalau misalnya kayak kamu, dia udah tahu kamu tuh baik sama dia, ya. Mau kamu itu PDKT-annya dia, HTS-annya dia, atau mungkin sekedar temannya dia akan selalu ada untuk kamu. Kamu lagi butuh apa, dia akan selalu bantu. Dan ini yang memang sering banget ya, mungkin di masa lalunya dia juga sering banget bikin orang-orang tuh salah paham. Karena ya emang pada dasarnya dia orangnya baik, ya kayak ringan membantu, tapi orang-orang jadi ngerasa kayak oh lu ngebantu gua karena lu ada maunya kan, oh lu ngebantu gua karena lu ada perasaan sama gua kan, ya. Jadi udah mulai makin kelihatan nih sepertinya ya kartu Nine of Cups di sini gitu. Makanya disuruh dibilang kayak jaga harapan kamu ya, jangan terlalu cepat dulu berharap, karena bisa saja sebenarnya orang ini cuman ya udah dia orangnya baik aja ya, rela membantu gitu ya. Ketika kamu ngerasa bahwa kayak aduh nih orang kok kayak kasih sinyal, sebenarnya dia bukan kasih sinyal, pada dasarnya dia adalah orang yang sopan. Mungkin pada dasarnya dia adalah orang yang ramah dan supel, dan kamu melihat itu mungkin menjadi sebagai sebuah signal bahwa kayak oh kayak nih orang kayak mau PDKT-in gua ya. Jadi ibaratnya dia bilang kayak hati-hati jangan sampai kegeeran dulu gitu loh ya, jangan sampai kegeeran dulu. Karena jujur gue udah tarik 5 kartu, so far dari 5 kartu ini tidak ada kartu yang mengarah ke perasaan dari sisinya dia. Oke, dan balik lagi di sini ada kartu Eight of Pentacles ya. Jika kamu sama dia ketemu di lingkungan kerja ya, saya bisa pastikan bahwa kayak kamu sama dia itu lebih cocok menjadi rekan kerja, bukan jadi pasangan hidup. Itu satu. Kedua, saya ngerasa proses yang ingin kamu kejar dengan orang ini itu sangat butuh banyak energi, effort, dan waktu dari sisinya kamu. Dan biasanya kalau kartu ini keluar, berarti hubungan ini atau orang ini itu nggak worth it untuk dikejar atau untuk diharapkan, karena terlalu rempong untuk dikembangkan. Dan balik lagi, dari 6 kartu ini saya tidak melihat ada indikasi bahwa dia sudah menumbuhkan perasaan ke kamu. Dan balik lagi, di sini ada kartu
dreamer of once, ya. Posisinya dia, terutama dalam konteks percintaan, ya. Gue ngerasa dia udah siap untuk menjalin hubungan yang serius. Nggak cuman ke kamu, ke semua orang juga. Emang masih banyak mau berpetualang dianya. Ya, jadi dijaga harapan kamu, dijaga ekspektasi kamu, be open minded, be flexible. Kalau dengan orang ini jangan langsung yang kayak aduh belum apa-apa kamu udah kayak jatuhnya kedalaman banget gitu. Ya, karena kalau gue tarik kartu di bawah, kartunya Divine Tower. Mohon maaf ya, kalau kartu Divine Tower keluar, ya pada dasarnya selalu bilang bahwa fondasi atau basically kita bilang chemistry antara kamu dengan dia tuh kurang kokoh untuk diharapkan bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih permanen ke depannya dalam konteks percintaan. Ibaratnya begitu untuk kalian para Gemini. Oke, semoga resonate dengan reading kali ini. I wish you the best of luck, dan selanjutnya kita akan lanjut ke ramalan para Cancer. Halo para Cancer, mari kita buka ramalan kamu. Ya, hari ini kita bakal buka mengenai percintaan. Pertanyaannya, apakah dia baik untuk aku? Ya, jadi mari gue mulai dulu di sini. Gue bakal pakai dua deck ya, ada tarot deck dan juga ada oracle deck. Sebelum kita mulai, ya coba pejamkan matanya dulu dan coba di dalam benak kamu, coba divisualisasikan dan coba dibayangkan sosok orang yang kamu maksud ini seperti apa, namanya siapa, coba disebutkan saja di dalam hati, coba dibayangkan orangnya seperti apa, dengan harapan bahwa energi orang ini akan terchannelkan ke ramalan kali ini ya. Pertanyaannya yang ingin kita cari tahu dari ramalan kali ini adalah apakah orang ini baik untuk kamu ya, untuk dijalani sebagai pasangan hidup ya, ibaratnya di situ. Mari kita mulai dengan reading ini. Oracle card dulu ya. Pertama, kartu Angel, tap into your higher wisdom. Oke, kamu disuruh untuk lebih menggunakan intuisi kamu dalam menyelesaikan masalah-masalah kamu, terutama yang berhubungan dengan hubungan ini, terutama yang berhubungan dengan perjalanan cinta kamu dengan orang ini. Ya, karena sedikit atau banyak ya spekulasi kamu ya selama ini yang sudah kamu pikirkan, oh sepertinya dia orangnya seperti ini, sepertinya dia orangnya seperti itu, kemungkinan besar sudah benar ya. Jadi dibilang percaya aja sama intuisi kamu, menurut kamu ini orangnya seperti apa ya, percaya aja sama prasangkanya kamu, sepertinya ya apa yang kamu pikirkan itu sudah benar tentang orang ini. Kartu Five of Wands. Five of Wands itu pada dasarnya adalah kartu konflik. Ini adalah kartu yang menandakan bahwa biasanya niat kamu dengan niat dia itu tidak sejalan. Apa yang kamu inginkan dengan apa yang dia inginkan itu kurang sejalan. Di sini ada kartu Two of Swords, ya. Balik lagi, argumennya masih sama, ya. Kamu sama dia memiliki dua cabang yang berbeda. Oke, jadi saya udah mulai mencium-cium bau-bau kayak halu-haluan nih ya, dalam arti bahwa kayak saya tahu saya sama dia adalah orang yang benar-benar berbeda, dan saya juga tahu bahwa kayak sepertinya dia sama saya memiliki tujuan hidup yang berbeda dan kita juga tidak memiliki perasaan yang sama. Tapi tetap saya mau kejar, tetap saya mau perjuangin. Saya mencium bau-bau halus seperti itu sih, cuman ya saya nggak tahu. Di sini ada kartu Two of Swords ya, balik lagi Two of Swords itu selalu menandakan apa? Ini adalah orang yang belum mau mengambil keputusan. Ya dia bilang kayak, gua belum mikir ke sana sih, ya gue belum mikir ke sana sih ibaratnya ya. Tapi balik lagi, apakah sebenarnya dia memiliki rasa penasaran atau rasa ketertarikan ke kamu? Ya, tapi biasanya rasa ketertarikan yang berhubungan dengan kartu Three of Wands itu adalah ketertarikan fisik ya, belum tentu, dan sepertinya biasanya itu belum berhubungan dengan ketertarikan secara emosional atau ketertarikan dari segi perasaan. Ibaratnya kita bilang apa? Oh, mungkin dia suka sama kamu karena kamu cantik, atau karena kamu ganteng, atau karena badan kamu bagus, atau karena kamu menarik secara penampilan. Tapi ya, karena mungkin kalian berdua itu belum cukup untuk mengenal satu sama lain dengan lebih jauh, sepertinya orang ini juga bilang, gue belum bisa bilang sih kalau misalnya kayak gue mau sayang sama lo atau enggak, atau kayak gue mau cinta sama lu atau enggak. Ibaratnya begitu dengan orang ini ya. Jadi balik lagi gitu loh, harus pintar-pintar ya dalam memilih orang ya, para Cancer ya. Kadang-kadang kalian tuh selalu kayak apa ya, kalau gue bilang di sini sepertinya ada sedikit prinsip bahwa kayak kalau misalnya diusahain pasti ada jalan. Sementara kalian juga harus mengerti bahwa dalam cinta itu ya, itu nggak cuma menghitung dari usahanya kamu, tapi juga dari usahanya lawan main kamu. Kalau misalnya kayak kamu usahanya maksimal banget 100%, sementara kayak pasangan kamu sadar aja enggak, gimana kamu bisa berharap bahwa alam semesta akan memberikan hasil yang positif ke dalam hubungan ini ya. Ibaratnya di situ, di sini ada kartu Lovers card ya. Lovers card itu selalu menandakan bahwa
dia masih belum mengambil keputusan mengenai hubungan ini. Dia masih belum yakin, masih ragu ya. Sama dengan kartu Two of Swords di sini, dia masih ragu, dia masih bilang gue nggak ngerasa gue udah bisa mengambil keputusan karena gue belum mengenal lu lebih jauh ya. Kalian berdua masih butuh lebih banyak lagi PDKT ya, dan ini bukanlah orang yang bisa segampang itu bilang bahwa kayak oke, gue udah siap untuk lu dan sebagainya. Kartu Judgment keluar di sini. Oke, biasanya kalau kartu Judgment keluar itu menandakan keberadaan orang ini di dalam hidup kamu itu berperan sebagai ujian. Ya, biasanya kalau kartu Judgment keluar, ini menandakan bahwa kamu ketika bertemu atau menjalani hubungan dengan orang ini, kamu sebenarnya tuh sedang diuji. Ada ujian yang harus kamu jalani. Biasanya orang yang perannya itu sebagai ujian untuk kamu, itu tidak akan stay di dalam hidup kamu. Setelah kamu menyelesaikan ujian kamu, setelah kamu belajar apa yang perlu kamu pelajari mengenai hidup kamu dari alam semesta, orang ini akan hilang dari hidup kamu, atau kamu sendiri yang akan sadar bahwa kayak oh, orang ini udah tidak baik lagi untuk aku dan aku yang akan hilangin dia. Oke, jadi sorry to say nih, dari tadi kartunya itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi spekulasi saya, kalian udah yakin belum orang ini suka sama kalian? Atau ini cuma sekedar kayak apa, jangan-jangan yang gue bacain ini ya, kalian ini tipe yang kayak gue suka sama dia tapi dia nggak sadar kalau misalnya gue suka sama dia. Kalau kayak gitu, gue bilang nih orang nggak punya perasaan sama lu, nih orang nggak punya ketertarikan sama lu ya. Kalaupun ada ketertarikan, itu cuma ketertarikan fisik, bukan ketertarikan secara kayak oh gue ngerasa gue cocok nih sama lu, ya udah gue mau jalanin sama lu. Kartu terakhir ada kartu Innocent, kartu The Fool. Oke, ini adalah kartu yang sangat kasual. Dalam arti apa? Dia menganggap kamu teman. Dia nganggap kamu oh ya udah aku sama dia teman. Ya. Jadi balik lagi, kok sepertinya ya, kok sepertinya pertanyaan gue satu aja sih, orang ini sadar gak sih lu suka sama dia? Karena dari kartu ini kesannya kok kayaknya dia nggak sadar. Kayak dia nggak sadar loh. Jadi itu tuh yang kayak gue bilang, aneh banget nih dari kartu ya, aneh banget nih dari kartu, karena sepertinya dia nggak sadar. Dia bilang kayak oh, I'm living my life, ya udah gue jalanin hidup gue gitu, gue lagi fokus sama hidup gue sendiri, gue nggak ada tuh mikirin soal orang lain gitu. Jujur aja bahkan keberadaan dari diri kalian di kartu tuh nggak ada. Jadi pertanyaan gue satu gitu, yakin kalian nggak halu suka sama orang ini ya? Karena kayaknya sih ini bertepuk sebelah tangan banget nih, ini kasus bertepuk sebelah tangan banget sih jujur aja kalau gue bilang, sorry itu saya nih ya, ibaratnya begitu para Cancer. Oke, jadi ya balik lagi, jangan terlalu cepat menumbuhkan harapan kalau orang yang bersangkutan saja itu belum bisa memberikan kepastian atau bahkan memberikan petunjuk ke kamu bahwa mereka tuh tertarik juga ke kamu. Hati-hati. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke ramalan para Leo. Halo para Leo, mari kita lanjut dengan ramalan kalian di sini. Kali ini temanya percintaan ya. Pertanyaannya, apakah dia itu baik untuk saya? Oke. Jadi di sini gue bakal pakai dua deck yang berbeda, bakal ada tarot deck dan juga ada oracle deck. Sambil gue kocok, kalian tolong coba matiin. Astaga. Tutup mata. Tutup mata ya, dan di dalam benak kalian tolong dibayangkan orang yang kalian maksud di ramalan kali ini itu siapa ya. Kalau bila perlu coba disebutkan namanya dalam hati, coba dibayangkan juga ya sosok orang ini seperti apa ya, supaya terchannel energinya ke ramalan kali ini ya. Balik lagi, semoga ramalan ini resonate dengan keadaan kalian sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video kali ini supaya bisa membantu kita semua untuk memperbesar platform Early Theory di YouTube. Oke, thank you so much. Mari kita mulai ya. Kita mulai dari Oracle deck dulu aja deh. Di sini kita coba tarik satu kartu untuk mencari tahu pesan apa sih intinya yang ingin disampaikan oleh alam semesta mengenai orang ini ya, terutama untuk konteks percintaan dengan kalian. Ada kartu cellphone ya, polish your communication skills ya. Gue ngerasa kamu sama dia memiliki cara komunikasi yang sangat berbeda.
Oke, jadi kalaupun ada tantangan di antara hubungan kamu dengan orang ini, itu kebanyakan berhubungan dengan kesalahpahaman karena cara komunikasi kalian berbeda. Mungkin kamu adalah tipe orang yang membutuhkan orang yang lebih frontal dalam berkomunikasi, sementara dia mungkin orangnya lebih pasif agresif. Oh, mungkin bukan pasif agresif sih, itu negatif banget ya. Mungkin dia adalah orang yang lebih ngalor ngidul kalau bisa bicara gitu ya. Dia bukan tipe orang yang to the point, dia orangnya lebih banyak basa-basinya misalnya. Ya, itu merupakan salah satu contoh atau bentuk miskomunikasi aja sih ya, bentuk perbedaan gaya komunikasi antara kamu dengan dia. Cuman kita coba cari tahu dulu dari sini kartunya apa yang keluar. Di sini ada kartu Queen of Wands. Oke, coba saya tarik lagi kartu yang lain di sini mencari tahu ini apakah ini posisinya kamu atau posisinya dia. Di sini ada kartu King of Pentacles juga ya. So far so good kalau gue lihat dari energinya kalian berdua di sini ya. Karena gue ngerasa balik lagi satu ya. Mungkin dia bukanlah orang yang terlalu banyak berbicara. Mungkin dia adalah orang yang lebih kayak oke, gue mingkem aja. Mungkin dia tipe orang yang lebih yang kayak kalau misalnya kayak nggak butuh bicara dia nggak ngomong ya. Sementara kamu mungkin tipe orang yang kayak sukanya oke, gue maunya kita ngomong, gue maunya kita ngobrol gitu loh ya. Di sini ada kartu Dream Protector, ini adalah kartu Emperor. Oke, gue bisa memastikan ya, dan semoga aja ini tidak PHP. Gue bisa memastikan orang ini memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Oke, gue ngerasa ini adalah hubungan yang suka sama suka, saling suka ya. Tapi balik lagi, energi kamu itu berapi-api banget nih ya para Leo ya. Energi kalian itu berapi-api banget. Dan sepertinya energi ini terlalu intens untuk orang ini. Oke, ya. Mungkin ini bakal resonate banget terutama untuk kalian para Leo yang sekarang lagi mengharapkan atau lagi PDKT dengan seorang Virgo. Ya, karena ya ini kartu Virgo by the way ya. Jadi kalau misalnya kayak emang kalian bener-bener kayak sekarang tuh lagi dekat sama Virgo, ya kemungkinan besar itulah yang terjadi. Cuman gini, dengan orang ini, dia tuh orangnya nggak neko-neko. Kebutuhan dia dalam percintaan tuh nggak banyak ya. Jadi mungkin kadang-kadang lu jadi yang ngerasa bahwa kayak aduh nih orang sebenarnya sayang gak sih sama gua, kok kesannya hidup segan mati nggak mau gitu ya dalam menjalani hubungan. Tapi emang pada dasarnya gaya dia dalam berhubungan tuh seperti itu, bahwa kalau misalnya kayak gua udah nyaman sama lu, ya udah gua nggak bakal banyak gaya, gua bakal kayak gini aja gitu. Paling tiap hari ya gua bakal ikutin rutinitas gua. Kalau misalnya kayak tiap hari gua bakal bangunin lu tiap hari, ya udah itu yang akan gua lakukan ya. Satu-satunya kekurangan dari orang ini adalah dia orangnya kurang spontan. Mungkin dia orangnya itu kaku. Mungkin dia orangnya itu lebih yang kayak oh ya udah selama ini kalau gua tahu bahwa elunya tuh sukanya gua giniin, gua bakal giniin lu terus. Ya, ibaratnya di situ. Sementara mungkin lu mencari hubungan yang lebih dinamis, lu mencari hubungan yang lebih variatif, yang kayak tiap hari ada aja kasus yang berbeda. Lu mungkin mencari orang-orang yang bisa memberikan lu percintaan yang lebih berwarna. Sementara orang ini ya yang bisa dia tawarkan ke kamu adalah stabilitas ya. Dia bisa menawarkan ke kamu bahwa kalau misalnya hari ini aku melakukan ini, kedepannya aku akan melakukan hal yang sama terus. Jika dari awal aku bilang A, kedepannya aku bakal terus bilang A. Dia adalah orang yang konsisten dan dia adalah orang yang teguh pada pendiriannya dia ya. Cuman memang pada dasarnya begini, ada banyak perasaan frustrasi terutama dari sisinya kamu mengenai orang ini ya. Dan ini sepertinya ya mengarah ke kebutuhan kamu itu tadi ya. Dan balik lagi masalah komunikasi, kamu berharap bahwa orang ini bisa menjadi orang yang jauh lebih bombastis misalnya ya, dari segala aspek yang kamu harapkan dengan dia. Sementara dia adalah orang yang kayak oh gue udah cukup nyaman dengan keberadaan gue sekarang, gue udah cukup nyaman dengan personality gue, kenapa lu mencoba untuk mengubah gua? Dan disinilah balik lagi ya, gua akan menarik satu intisari yang penting untuk kalian pelajari para Leo. Jangan masuk ke dalam hubungan dengan harapan bahwa kalian bisa mengubah pasangan kalian. Karena kita itu nggak berada di dalam hubungan pacar-pacaran untuk ngedesain pacar. Kita berada di dalam sebuah hubungan dengan orang karena kita ingin belajar bagaimana cara kita bisa bersanding dengan seseorang, bukan untuk mengubah seseorang. Jadi tolong dicamkan ya, karena balik lagi posisi dia sudah di posisi raja, sudah di posisi king ya. Jadi ini selalu menandakan apa? Personality-nya dia, keberadaannya dia, dan apapun yang ada di dalam dirinya dia itu sudah matang seperti itu. Dan biasanya orang yang berada di posisi raja ya, itu selalu menandakan bahwa kalaupun kamu ngerasa kurang puas dengan dia, itu bukan salahnya dia. Karena dia bilang itulah saya. Antara kamu terima saya apa adanya, kalau tidak, oh ya udah kamu cari orang lain. Karena kalau kamu tidak bisa menerima saya, berarti kamu tidak menghargai apa yang saya tawarkan ke kamu. Itulah dari sisinya mereka.
Sejujurnya kalau gue bilang, cepat atau lambat, apa yang kamu harapkan dari mereka itu akan terjadi kok. Mereka akan menjadi seseorang yang kalian butuhkan. Semakin dijalanin, mereka akan membuktikan diri mereka sebagai seseorang yang akan memenuhi kebutuhan kalian secara emosional, secara fisik, secara spiritual, dan sebagainya. Cuman pertanyaan satu, para Leo, kalian bisa sabar gak sih? Ya, kalian bisa sabar gak sih? Nggak semua hal yang perlu diubah itu bisa dipaksa ubah dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun. Oke, pertanyaan satu aja. Kalau kalian itu nggak bisa sabar, kemungkinan besar hubungan ini akan berhenti di tengah jalan. Dan berhenti di tengah jalannya pun karena apa? Karena kalian nggak tahan. Karena kalian ngerasa bahwa kayak aduh greget banget, nggak bisa nih kalau kayak gini, gue nggak terima gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa berubah, gue yang cut, bye bye. Cuman kalau gue lihat di sini jujur aja, ya ini orang cukup baik untuk kamu. Ya, cuman ini adalah orang yang kita bilang diamond in the rough gitu ya. Semakin kita polish ya, semakin kita jalanin dengan orang ini, semakin lama mereka akan tumbuh menjadi orang yang lebih bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi ketika mereka kita paksa untuk berubah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya disitulah mereka jadinya tidak bisa perform dengan baik. Dan balik lagi, masalah terbesar kalian itu masalah komunikasi. Masalah komunikasi kebanyakan akarnya cuma satu, kekeras-kepalaan dan ketidakinginan untuk berkompromi. Jadi butuh banyak kebesaran hati dan kedewasaan diri, terutama dari sisinya kamu, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik sampai ke jangka waktu kedepannya. Oke? Semoga bisa resonate dengan kalian. Selanjutnya kita akan mulai ramalan untuk para Virgo. Halo para Virgo, mari kita mulai dengan ramalan kalian hari ini. Temanya itu percintaan, pastinya pertanyaannya apakah dia itu baik untuk saya ya. Jadi coba saya kocok dulu kartunya. Saya bakal menggunakan dua deck yang berbeda ya, tarot deck satu dan juga ada oracle deck di sini. Jadi sebelum kita mulai, oke, coba tutup matanya dan coba dibayangkan orang yang kalian maksud untuk ramalan kali ini. Ya bila perlu coba dilantunkan namanya di dalam hati kalian. Ya dia itu siapa, sosoknya seperti apa, coba dibayangkan. Dengan harapan untuk ramalan kali ini energi dia dapat terchannel supaya bisa lebih resonate aja ya apa yang akan saya bicarakan mengenai orang yang bersangkutan ini untuk kalian. Oke, sekali lagi mohon jangan lupa di subscribe, like, dan share ya video kali ini supaya bisa membantu platform ini lebih besar di YouTube. Oke, thank you so much. Mari kita mulai dengan kartu oracle dulu di sini ya. Money, discover the source of your true power. Oke. Kok sepertinya ini hubungan apa nih? Kok jadinya ada berhubungan dengan uang-uangan nih gitu. Ada apa nih urusan uang-uang ini? Ya coba kita cari tahu ya. Kita coba cari tahu. Di sini untuk kamu para Virgo, kartu yang keluar pertama di sini gue lihat ya ada kartu Six of Wands. Oke, gue mau coba lihat dulu dengan kartu yang lain ya, maksudnya apa? Karena masih agak rancu di sini. Oke, udah mulai kelihatan di sini ya. Tapi gue mau tarik kartu ketiga dulu untuk memastikan karena gue menarik banget sih di sini. Gue menarik banget. Oke, ada kartu Ten of Pentacles. Oke, ini pertanda yang baik. Jadi ingat tadi yang gue kasih lihat kalian baca ya dengan kartu money di sini, discover the source of your true power. Dan kartu kedua ini ya, Six of Wands dan Sophia, kartu strength, energinya Leo. Tiga kartu ini sepertinya menyiratkan bahwa satu-satunya hal yang menghambat hubungan ini untuk bisa berkembang ke tahap selanjutnya dari PDKT ke pacaran, dari pacaran ke tingkat selanjutnya, itu masalah kepercayaan diri kamu. Kamu orangnya kurang pede, ya, kamu punya self esteem issue. Ya, kamu orang yang minderan, dan karena kamu minderan ini, ketika kamu itu sebenarnya ada peluang untuk maju, kamu jadinya nggak maju. Ketika kamu sudah ada waktu untuk kayak angkat bicara dengan dia, untuk berbicara dengan dia atau untuk ajak dia keluar misalnya, jadinya nggak bisa. Ya, jadi masalah di situ-situ semua sepertinya. Karena jujur gue ingatin ke kalian, hubungan ini baik banget adanya. Ya, ini adalah salah satu hubungannya kalau saya bilang tuh prospeknya paling baik di reading kali ini dibandingkan dengan zodiak-zodiak yang lainnya gitu. Karena ini adalah hubungan yang kalau misalnya kayak kamu memberanikan diri untuk lebih bisa memimpin, untuk bisa mengambil tindakan duluan, ini akan menjadi hubungan yang sangat penuh kesejahteraan ke depannya. Bahkan gue bisa berani bilang bahwa kalau misalnya kayak kamu berani ngambil langkah aja, kalau misalnya kayak kamu berani gerak duluan aja, ini hubungan bisa dibawa sampai ke tahap pernikahan bahkan.
Gue sepercaya itu sama hubungan ini. Karena energinya itu kayak desiran ombak di pantai. Itu yang gue rasain dengan orang ini. Dia energinya tuh sejuk bagi gue. Ya, jadi gue bilang bagus. Cuman dari sisinya kamu, ya Page of Swords, kamu selalu merasa bahwa kayak, aduh kayaknya aku nggak cukup lah untuk dia gitu. Siapalah aku gitu. Mana mungkin dia suka sama orang yang bentukannya kayak aku. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya tadi gue bilang, ini masalah cuma satu, biang keroknya apa? Kamu nggak pede. Kamu berharap dia suka sama kamu, tapi kamunya nggak pede dengan diri kamu sendiri. Ya, jadi ada sedikit dualitas tuh, kayak dilema aja. Kamu mau sama dia, tapi kamu nggak pede. Jadi apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu harapkan? Ya, ibarat di situ. Di sini ada kartu Moon Chariot. Jujur, ya jujur, kalau misalnya ini adalah orang yang kayak udah lama banget kamu harapin, atau kayak kamu udah lama banget suka sama orang ini tapi nggak pernah tuh ya berani sama yang namanya angkat bicara atau kayak jujur ke dia mengenai perasaan kamu, gue bilang ini udah matang dari kapan hari. Udah tinggal dijalanin, tinggal disentil dikit ya, teng gitu, udah bisa jadi kalian. Udah bisa jadi, beneran, gue nggak bohong. Ya, cuman ya itu, di kebanyakan kasus peran untuk menggerakkan progres hubungan ini itu dibebankan ke kamu. Kamu yang harus bergerak duluan, bukan orang ini. Ya, kamu yang harus bergerak duluan, kamu yang harus lebih berani angkat bicara, kamu yang harus lebih berani membuka diskusi duluan. Ya, karena jujur aja, ujungnya itu bagus. Kayak gua nggak bakal bahas banyak sih. Lu ya, Ten of Pentacles ini adalah kartu kesejahteraan, ini adalah kartu kemakmuran, ini adalah kartu hubungan yang harmonis, ya. Dan di bawah ada kartu The Sun. Bayangin, kartu The Sun adalah kartu yang saya bilang sangat optimis. Kartu ini menjanjikan hubungan kalian ke depannya itu bisa sampai ke happy ending. Bayangin, ya, bisa sampai ke happy ending. Jadi nggak perlu dipertanyain lagi nih, orang ini ada niat baik ke aku. Ada niat baik, dan niatnya baik lah untuk ke kamu. Dan dia orangnya stabil kok kalau saya bilang. Ya, cuman di kebanyakan kasus mungkin kamu pemalu orangnya, udah pemalu minder. Dia juga orangnya lumayan pemalu. Ya, kalau dia mungkin lebih ke gengsi ya, bukan pemalu gitu. Dia orangnya juga lumayan gengsi. Jadi, ini ibaratnya jadi kalian tuh dari kemarin tunggu-tungguan terus. Makanya kalau kamu lihat kartu terakhir nih ya gue tarik, ada kartu Wise Fox. Ini adalah kartu death. Ya, dari alam semesta aja udah bilang kayak udah ya cukup ya, udah nggak usah main-main lagi gitu loh. Ngapain ini nggak jelas banget ngejalin hubungan kayak ini, nunggu-nungguan kayak main petak umpet. Udah gerak sekarang, beraniin diri. Karena lebih mending kita itu mengambil resiko, walaupun mungkin kalau misalnya emang ternyata ditolak pun kita ya udahlah, malu-malu sehari dua hari habis itu udah lupa, daripada kita tunggu-tungguin. Ya, kita main tunggu-tungguan, orang ini juga nggak bergerak, pada akhirnya kita habisin waktu, kita habisin usia. Karena itu kemungkinan besar yang terjadi sama kalian sekarang. Oke? Semoga membantu. Selanjutnya kita akan lanjut ke zodiak Libra. Halo para Libra, mari kita buka ramalan kalian. Kali ini temanya percintaan ya. Jadi pertanyaannya, apakah dia baik untuk saya? Oke, di sini gue bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda. Ini tarot deck dan ini oracle. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, coba ditutup matanya dan coba di dalam hati dan di dalam pikiran, di dalam benak kalian coba dipikirkan orang yang kalian maksud ini untuk ramalan kali ini. Ya, coba bila perlu dilantunin namanya di dalam hati dan coba dibayangkan sosoknya itu seperti apa supaya energi dia bisa ke channel ke dalam ramalan kali ini. Oke, balik lagi jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini supaya kita bisa membesarkan platform Early Theory di YouTube. Alright, thank you so much. Mari kita mulai dari Oracle card dulu ya. Di sini gue bakal tarik satu kartu untuk mencari tahu apa sih pesan besar yang perlu kamu ketahui mengenai orang ini. Oke, di sini ada kartu lottery, bet on yourself. Ya, seperti kamu disuruh untuk memberikan orang ini kesempatan atau untuk memberikan hubungan ini kesempatan. Ya, karena dia bilang kayak kalau nggak dicoba gimana bisa tahu hasilnya seperti apa. Oke, di sini ada kartu magician. Oke, master of secret, kartu magician di kartu tarot. Jadi ini selalu menandakan apa? Tahu gak? Gue ngerasa ada banyak tanggung jawab dari sisinya kamu untuk mengambil langkah duluan. Karena kalau misalnya orang ini belum sadar kalau kamu itu punya perasaan ke dia, ya kemungkinan besar orang ini butuh untuk kamu kasih tahu dulu, atau at least kamu kasih sinyal dulu. Karena gue ngerasa ini orang yang kurang peka sih. Ya, gue ngerasa ini orang yang kurang peka.
Jadi dia nggak sadar bahkan kalau misalnya mungkin selama ini kamu itu bisa dijadikan sebagai prospek gitu loh. Sebenarnya kalian berdua tuh bagus ya. Justru ya secara spesifik nih gue bilang kamu itu bagus untuk dia. Kamu itu baik untuk dia ya. Cuman ya balik lagi gitu. Entah kenapa gue ngerasa dia belum sepenuhnya sadar bahwa kamu itu bisa dijadikan sebagai prospek pasangan hidupnya dia. Padahal di situ kalau gue bilang ya, posisi dia di King of Wands. Oke, biasanya gue ngerasa karena posisinya ada di dua kartu ini ya, ada King of Wands dan juga ada kartu Magician. Ini adalah orang yang mungkin saking fokusnya dengan ambisi kerjanya dia, ambisi karir atau ambisi edukasi dan sebagainya, dia terlalu fokus sama diri dia sendiri sehingga dia lupa ya, dan dia nggak peka atau dia nggak sadar sama lingkungan sekitarnya dia ya. Mungkin dia adalah tipe orang yang kayak ya itu sering nggak sadar kalau misalnya kayak oh mungkin ada orang yang suka sama gue, jarang dia mikirnya ke sana karena dia selalu mikirnya apa, kerjaan gue, tugas gue lagi perlu ngapain sekarang, urusan gue kayak gimana dan sebagainya ya. Mungkin saja ini adalah orang yang mungkin jam terbangnya tinggi, mungkin dia sibuk kerjanya banyak ya, jadi jarang dia mikirin cinta kecuali kalau misalnya emang udah di depan mata, udah dikasih tahu kayak gue suka lo sama lu gitu, baru dia akan mulai mempertimbangkan ya. Ibarat di sini ada kartu Page of Swords. Oke, ini posisinya kamu lagi, balik lagi. Gue ngerasa dari sisinya kamu juga nggak berani bergerak karena kamu maunya menunggu. Karena kamu bahkan ragu gitu. Mungkin dalam hatinya kamu bilang kayaknya nggak mungkin lah orang ini suka sama gue. Mungkin ya, kayak enggak deh gitu. Jadi masih ada banyak kayak kebimbangan dari sisinya kamu nggak yakin bahwa orang ini bisa suka sama kamu, atau kayak kamu nggak yakin bahwa orang ini bahkan mau mempertimbangkan kamu sebagai pasangan hidupnya dia. Cuman balik lagi gue bilang ya, dengan orang ini ada kartu death di sini ya, gue ngerasa ini adalah orang yang lumayan toleran ya. Jadi kamu jangan takut malu dengan orang ini. Kalau kamu membuka hati kamu dengan orang ini, atau kamu kayak menumpahkan perasaan kamu dengan orang ini gue bilang energinya tuh lemah lembut, keibuan ya, dalam arti dia akan menerima kondisi kamu apa adanya. Dia adalah tipe orang yang kayak gitu, kayak ya udah gue ngerti posisinya kamu ya, iya atau tidak. Kalau gue bilang di sini jujur ya, dia belum sempat mempertimbangkan kamu sebagai pasangan hidupnya dia. Kenapa? Karena mungkin dia nggak sadar bahkan ya, dia nggak sadar bahwa kamu bisa jadikan prospek yang baik untuk dia. Oke, cuman ya balik lagi di sini dia bilang tuh kartu Chariot ditambah lagi dengan kartu lottery di sini ya, bet on yourself. Oke, take a chance, beranikan diri untuk mengambil resiko karena kamu nggak akan pernah tahu, siapa tahu memang orang ini adalah orang terbaik untuk kamu ya. Jadi buat apa menunggu, buat apa menunggu? Karena ya itu gue bilang sih, dengan orang bagus orang ini ya, orang ini bagus kok. Cuman memang gue ngerasa satu aja sih, ini adalah tipe orang yang masih butuh untuk membuktikan diri dia. Karena dia bilang bahwa kayak gue nggak belum ngerasa gue sukses. Dan kalau misalnya kayak gue belum sukses, mau itu secara karir, mau itu secara finansial, kalau misalnya kayak gue nggak ngerasa gue sukses, gue belum mau tuh mikirin soal cinta-cintaan. Bahkan gue belum mau mikirin soal cinta-cintaan dalam konteks yang lebih serius, pacaran atau bahkan sampai tunangan dan pernikahan. Ya, dia masih melihat diri dia sebagai orang yang belum matang, dan oleh karena itu jarang dia itu mencari percintaan. Dan ketika dia mendekati lu pun ya, dia akan setengah-setengah. Karena dia bilang bahwa kayak kadang-kadang iya gue suka sama lu, dan karena gue suka sama lu ya udah gue deketin lu. Tapi kadang-kadang di tengah jalan dia bisa tiba-tiba berpikir, tapi gue belum jadi orang sih gitu, apa yang bisa gue buktikan ke lu. Pada akhirnya dia bisa tiba-tiba kayak oh ya udah, suatu hari tiba-tiba kayak menghilang bentar, atau tiba-tiba kayak jadi agak sedikit dingin atau agak sedikit berubah perilakunya ya. Jadi ketidakstabilan dia ya, itu banyak hubungannya dengan bagaimana cara dia memandang diri dia sendiri. Dimana kamu minder nih, orang suka sama gue atau tidak, dia mindernya bukannya gue suka sama lo atau tidak, dia mindernya kayak gue udah bisa jadi orang gak ya untuk orang ini, apakah gue sudah bisa menjadi orang yang di respect sama lu. Ibaratnya di situ kalau dengan orang ini ya. Cuman kalau misalnya lu bertanya sama gua, apakah ini orang yang patut diperjuangkan, ada kartu Seven of Wands. Ini adalah orang yang patut diperjuangkan untuk lu ya. Cuman memang sepertinya beban untuk membuka diri duluan itu dibebankan ke kamu ya. Dengan kata lain, kayaknya harus kamu duluan nih yang buka kartu. Oke, semoga bisa membantu. Selanjutnya kita akan lanjut dengan ramalan Scorpio.
Halo para Scorpio, mari kita buka ramalan kalian. Kali ini temanya percintaan ya. Jadi pertanyaannya, apakah dia baik untuk saya? Oke, jadi di sini gue bakal pakai dua deck yang berbeda, tarot deck dan juga ada oracle deck ya. Sambil gue kocok, coba kalian tutup mata dan sambil kalian bayangkan ya, orang yang kalian maksud untuk ramalan kali ini ya, bila perlu coba dilantunkan namanya ya, dan coba dibayangkan sosoknya itu seperti apa supaya energi dia bisa terchannelkan untuk ramalan kalian kali ini supaya bisa lebih resonate aja dengan kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini karena itu akan sangat membantu kita untuk memperbesar platform Early Theory di YouTube. Oke, so untuk orang ini ya, coba kita lihat ya. Kita mulai dari oracle card dulu aja di sini. Coba kita lihat apa yang perlu disampaikan mengenai orang ini dari kartu oracle. Oke, sing the song of your soul and dance to the unique rhythm music. Oke, dia bilang kayak gini. Kadang-kadang ya masih ada kecenderungan ya untuk kamu itu mengubah diri kamu supaya bisa disenengin sama orang. Sementara dia bilang kayak dengan orang ini, just be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Karena sebenarnya jika ada satu hal yang bisa menarik perhatian dia ke kamu, itu adalah keunikan dari diri kamu sendiri. Ketika kamu mencoba untuk menjadi orang yang berbeda, atau ketika kamu menerapkan kepribadian yang berbeda hanya untuk menarik perhatian orang ini, jadi kesannya nggak genuine, jadi kesannya kamu fake ya. Jadi hati-hati di situ tuh para Scorpio ya, yang perlu kalian ketahui dengan orang ini. Ada kartu wisdom teacher di sini. Oke, ya. Gue bilang sih gini aja untuk kalian, belum apa-apa kalian udah kayak kesannya kalah perang. Ya, gimana sih para Scorpio gitu ya. Gitu kayak dia bilang kayak aduh kecewa banget nih, apaan nih Scorpio, kayak belum perang aja kesannya udah kayak ngerasa udah kalah banget, padahal sebenarnya oke-oke aja posisi di Queen of Pentacles. Ini adalah orang yang cukup penyayang ya, ini adalah orang yang cukup protektif ya. Dia adalah orang yang gue bilang begini, nggak banyak yang bisa masuk ke dalam hidupnya dia karena dia adalah orang yang cukup selektif terhadap circle-circle terkecilnya dia. Bahkan bisa dibilang ini adalah orang yang mungkin nggak punya banyak teman-teman dekat gitu ya. Mungkin dia dikelilingi sama banyak orang, tapi orang dekatnya dia atau sahabatnya dia paling cuma satu atau dua orang ya. Dan balik lagi, nggak banyak orang yang bisa nyampe ke dalam hatinya dia karena dia adalah orang yang sangat punya banyak tembok ya gitu. Oke, di sini ada kartu Hierophant. Balik lagi, energinya semua itu tanah-tanah gitu ya. Ada Virgo, Capricorn, ada Taurus. Ini tiga energi tanah yang berbeda di sini. Jadi ini adalah orang yang kalau saya bilang kekeh, dia orang yang keras, penuh integritas, dia adalah orang yang tegas, penuh prinsip ya. Jadi balik lagi, gue masih belum ngelihat ada kartu ketertarikan ya. Jadi gue mau cari tahu dulu di sini gimana. Ada kartu Two of Cups. Oke, konfirmasi. Bagus kamu dengan dia. Gue ngerasa perasaan kamu itu terbalaskan oleh perasaannya dia. Ini bukanlah kasus di mana kamu itu sedang mengalami cerita cinta bertepuk sebelah tangan. Gue ngerasa apapun yang kamu rasakan, dia juga merasakan hal yang kurang lebih sama ya, dalam arti kalian memiliki ketertarikan yang sama dengan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang jangan minder dulu, makanya gitu loh para Scorpio, kalian jangan selalu ngerasa kalian tuh udah kalah dari perang dulu gitu. Kalian bahkan belum mulai perang ya. Dengan orang ini perasaan dia ke kamu oke kok ya. Dan ini nggak cuma sekedar kayak perasaan kayak ya udahlah, kayak gue mau coba lihat dulu dengan si Scorpio ini gimana, enggak ya. Mereka udah siap, mereka bilang kayak gue ingin menjalani hubungan yang lebih penuh kasih sayang dengan kamu. Ayo, gimana tuh ceritanya tuh? Kalian siap atau tidak? Ya di sini ada kartu Sophia, ada kartu Strength ya. Gue ngerasa hubungan kalian ini hubungan yang nanti lihat aja deh kalau misalnya kayak kalian udah jadian ya. Ini hubungan yang mesra banget, kayak perangko ya. Hubungan yang gue lihat tuh nggak banyak ada masalah atau nggak banyak ada pertengkaran antara kalian berdua. Di kebanyakan kasus kalian berdua itu adalah orang-orang yang lumayan cinta damai. Dalam arti apa? Kalaupun ada masalah, masalahnya itu akan didiskusikan dengan kepala dingin. Ini bukanlah hubungan yang eksplosif yang kayak meledak-meledak ya. Jadi itu satu aspek yang sangat gue hargai sih antara energi kamu dengan energinya dia, dimana kalian berdua itu nggak perlu banyak ngomong dan nggak perlu banyak kayak mencak-mencak gitu, tapi kalian juga udah lumayan bisa nyaman dengan satu sama lain. Ini adalah tipe hubungan yang kayak mungkin kalian ketika lagi kencan, kalian nggak perlu ngomong terus gitu loh. Kalian bisa aja kayak yang satunya lagi baca buku, satunya lagi buka laptop, ya udah kita quality time gitu aja. Nggak perlu yang kayak harus kayak tiap hari kayak aduh harus angkat bicara, harus ngomong lah I love you gitu ya. Kalian berdua tuh tipikal pasangan yang kayak bisa komunikasi secara nonverbal. Jadi kalau saya bilang itu penting banget loh untuk dimiliki sama kalian berdua, dan ini adalah hal yang positif. Cuma balik lagi ya, Scorpio, dengan masalah kontrol isunya kalian, ini bukanlah orang yang bisa di micromanage.
Jadi jangan sok-sok ngatur, jangan micromanage lah, barang-barang kecil aja nggak usah diurusin dengan orang ini ya. Tahu kok di kebanyakan kasus kalian tuh para Scorpio tuh itikadnya tuh baik gitu ya, kalian maunya tuh kayak apa ya, mau mengantisipasi hal-hal yang pacar kalian akan alami ke depannya. Kalian mau memastikan bahwa kayak pacar kalian tuh bisa mendapatkan hal yang terbaik untuk hidupnya mereka dan sebagainya. Cuman kadang-kadang dengan orang ini ya, mereka itu butuh menyelesaikan urusan mereka sendiri ya. Jadi kalau misalnya memang ada urusan dengan mereka, terutama mengenai karirnya mereka, kerjanya mereka, urusan keluarganya mereka dan sebagainya, biarin mereka yang urusin sendiri. Karena ketika kalian ikut campur, itu justru biasa bikin mereka agak keki gitu. Mereka ngerasa, aduh apaan sih, nyebelin banget, udah nggak usah gangguin gue, nggak usah ngedistract gue. Ibaratnya di situ sih. Kalau misalnya lu bertanya sama gue, ini hubungannya bagus atau enggak, orang ini baik gak untuk kamu, baik banget, gue udah nggak perlu ngebahas lebih jauh sih. Silakan dijalanin, ya silakan dikembangin lebih jauh sih. Ya bila kayak dia bahkan belum tahu kalau misalnya kayak kamu terus suka sama dia, udah waktunya untuk turn up. Oke, begitu saja untuk ramalan kali ini para Scorpio. Selanjutnya kita akan lanjut ke ramalan untuk para Sagittarius. Halo para Sagittarius, mari kita buka ramalan kalian. Kali ini temanya soal percintaan dengan pertanyaan, apakah dia baik untuk saya? Oke, di sini gue bakal pakai dua deck yang berbeda, tarot deck dan juga ada oracle deck ya. Jadi sebelum kita mulai, coba ditutup matanya dan coba divisualisasikan dan coba dibayangkan orang yang akan kalian maksud untuk ramalan kali ini. Sosoknya seperti apa, mukanya seperti apa. Bila perlu lantunkan nama mereka di dalam benak kalian supaya bisa terchannelkan ke ramalan kali ini ya, supaya lebih resonate aja ke kalian. Oke. Orang ini kayak agak ribet deh, karena dari tadi gue mau ngocok kartu aja ribet orang ini ya. Coba kita lihat apa yang perlu di expect dari orang ini. Oke, let's see. Kita mulai dari oracle card dulu. Oke, di sini ceremony, honor how far you've come. Di sini ada kartu ceremony ya, honor how far you've come. Aku mau cari tahu dulu sih ini maksudnya apa ya. Coba kita sambil tarik kartu tarot dulu untuk mencari tahu ya. Perjalanan kamu dengan perjalanan orang ini sepertinya gimana ya? Kalau gue bilang kayak ada banyak cerita yang akan kalian lalui bersama gitu ya. Mau itu sebagai pacar atau mau itu nanti sebagai sahabat dan sebagainya gitu. Bahkan ketika kayak kalian nanti ke depannya mungkin sempat musuhan misalnya, kalian tuh akan selalu ada jalur untuk kayak ketemu lagi dengan satu sama lain ya. Balik lagi di sini ada kartu Serpentia Soul. Gue ngerasa kayak kalian berdua itu memiliki ikatan karmik yang lumayan kuat ya, dalam arti mungkin di kehidupan masa lalu, di reinkarnasi masa lalu kalian berdua sempat bertemu dan kalian memiliki tugas untuk satu sama lain. Ibaratnya di situ sih kalau gue lihat. Tapi jujur aja dengan orang ini bagus-bagus aja sih kalau gue bilang ya, bagus-bagus aja. Terutama jika memang sekarang ini dia sudah sempat mengejar kamu atau dia sudah sempat memberikan sinyal bahwa kayak dia tuh ingin PDKT sama kamu ya. Jika dia yang lebih proaktif di kasus hubungan ini, gue bilang itu adalah petunjuk yang cukup bagus untuk kalian. Oke, tapi jika ini adalah orang yang bahkan belum sadar kalau misalnya kamu suka sama mereka gitu ya, mungkin itu sesuatu yang akan kita coba telusuri lebih lanjut. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Menarik. Di sini ada kartu Four of Cups. Oke. Di sini ada kartu Empress ya. Kalau misalnya mau dibilang soal kecocokan, cocok banget sih. Karena di sini udah bersanding nih, Empress sama Emperor. Ini udah kayak bapak dan ibu bergabung gitu ya. Gue bilang bagus, ada kartu Four of Pentacles. Cuman memang dengan kalian berdua ya, satu aja masalahnya, kendalanya ada dua sih. Kendala pertama adalah kalian berdua adalah orang-orang yang sama-sama kekeh, keras kepala gitu ya. Kalau satu nggak bergerak, yang satunya juga nggak bakal bergerak. Ini ibaratnya hubungan antara dua kerbau. Ya, ini adalah hubungan antara dua banteng. Ketika lagi nggak ada masalah, adem ayem banget. Tapi ketika ada masalah, wah itu berantemnya bakal lama banget antara kalian berdua. Ya, tapi memang kalau gue bilang ya, memang personanya tuh di situ. Hubungan kalian berdua nilai jualnya di situ. Karena ini bukanlah hubungan yang kayak, ini bukan hubungan yang romantisnya yang kayak ala-ala Romeo and Juliet gitu loh. Ini adalah hubungan yang kalau gue bilang mencak-mencak banget. Kalian berdua tuh heboh gitu ya. Kayak berdua tuh yang kayak, ya gitulah, kayak ngomongnya tuh kayak nyolot-nyolotan gitu ya, tapi asik gitu. Jadi itu gue nggak ngeliat itu sebagai sisi negatif sih ya. Sisi negatif di sini cuma satu aja, kamu nggak mau gerak duluan, kamu banyak menunggu dan kamu berharap dia yang gerak ya. Orang ini bakal bergerak cepat atau lambat, dia bakal bergerak. Cuma ini adalah orang yang nggak suka ketika dia itu udah mulai ngerasa hanya dia yang berusaha.
Oke, jadi balik lagi ini adalah orang yang cukup sensitif ya dia orangnya tuh cukup emosional dan sensitif. Dia tuh nggak suka aja kalau misalnya dia ngerasa dia itu dipermainkan atau dimanfaatkan. Dan jujur ya, dia ngerasa kamu tuh orangnya tuh susah ditebak. Oke, jadi dengan orang ini ya coba perhatikan baik-baik bahwa ini bukanlah orang yang mengerti apa yang kamu maksud tanpa kamu ngomongin ya. Jadi jangan jadi orang yang kayak suka banyak kasih petunjuk-petunjuk nggak jelas berharap dia bisa tiba-tiba kayak connect aja sama apa yang kamu pikirkan ya. Orang-orang tuh nggak ada yang bisa baca pikiran kamu, jadi jangan berharap mereka bisa tiba-tiba kayak oh gua mengerti apa yang dimaksud oleh si Sagittarius. Oke, dan balik lagi permainan pasif agresif itu nggak mempannya sama mereka. Jadi jangan kalian tuh main kayak ular tangga di dalam hubungan ini. Jangan main kayak ditarik ulurin. Karena orang ini dibilang kalau gue udah mengejar, gue mengejar karena gue emang udah suka sama lu. Jadi jangan jangan membuat gue ngerasa bahwa kayak lu tuh main-main sama gue. Ya, kesannya seperti itu sih dengan orang ini. Tegas ya orangnya. Ya, gue ngerasa dia orangnya tegas sih. Jadi gue suka dengan orang ini. Hmm, Oke kok, kalau gue bilang antara kalian berdua, kalau misal bertanya, dia baik untuk kamu, baik-baik aja. Oke, cuman yang kayak gitu, gue bilang kayak, lu nya, sorry to say ya, jangan sok jual mahal. Jangan sok jual mahal. Apalagi kalau misalnya emang dia sudah membuka diri duluan. Jangan lo yang jual mahal duluan ya. Ibaratnya di sini ada kartu Five of Cups. Oke, ya di sini ada kartu Five of Cups. Gue mau cari tahu dulu satu kartu terakhir lagi di sini ada kartu Wisdom Teacher. Oke, ada kartu Wisdom Teacher. um, gue ngerasa begini aja sih, masalah kedepannya ya, kalau misalnya kayak kalian udah jadian, udah pacaran dan segalanya, masalah terbesar tuh ada hubungannya dengan manajemen waktu ya. Karena ketika kayak kalian berdua lagi sibuk-sibukan, gue lebih ngeliat dianya jauh lebih sibuk dari kamu sih ketika dia lagi sibuk kerja gitu ya. Biasanya kamu ngerasa kesepian, dan ketika kamu kesepian kamu jadi bertingkah, kamu jadi yang kayak kamu nggak punya waktu untuk aku lah. Terus kayak nanti jadi tiba-tiba kayak ada banyak paranoidnya lah gitu, berpikir bahwa kayak kamu sebenarnya benar-benar kerja nggak sih, apa kamu jangan-jangan selingkuh ya, punya pacar lain ya dan segalanya gitu. Jadi manajemen waktu sih yang kedepannya sering akan membawa masalah, karena dimana kayak kamu mungkin sedang butuh quality time dengan dia, mungkin dianya lagi banyak lembur atau lagi mengejar kerjaannya dia ya. Masalah cuman gitu-gitu aja sih, sebenarnya aman ya. Eh, Kalau mau dibilang support gak, izinin gak, gue bilang bagus-bagus aja dengan orang ini. Dari kartu yang keluar sih silakan dijalanin menurut gue. Oke, semoga bisa membantu. Selanjutnya kita akan lanjut ke reading para Capricorn. Halo para Capricorn, gimana kabarnya? Mari kita buka ramalan kalian. Kali ini temanya percintaan dengan pertanyaan apakah dia baik untuk saya. Oke, belum apa-apa udah keluar-keluar aja kartunya. Males banget gua. Nggak mau. Oke, lanjut ya. Mari kita lanjut. Jadi di sini gua bakal pakai tarot deck. Oke, gua simpan. Oke, gua bakal pakai tarot deck satu dan juga oracle card satu ya. Jadi sambil gue kocok, coba kalian tutup mata dulu. Bayangkan di dalam mata kalian, di dalam benak kalian ya, orang ini bentuknya seperti apa, sosoknya, namanya siapa dan sebagainya, supaya bisa terchannelkan energi dia ke ramalan kali ini supaya lebih resonate. Jangan lupa subscribe, like dan share video kali ini supaya bisa membantu platform kami lebih besar di YouTube. Oke, thank you. Dan mari kita mulai ya. Kita mulai dari buka dulu oracle card di sini. Oke, ini kartu yang paling atas nih. Naked, dare to bear all. Oke, beranikan diri untuk membuka diri ke orang ini ya. Karena dengan orang ini nggak bisa tuh main kayak jaim-jaiman gitu ya. Karena semakin kamu jaim, semakin orang ini ngerasa kayak wah nih orang ada udang di balik batu gitu. Dia bukannya malah ngerasa kayak lu tuh orang yang misterius, justru jadi mereka makin penasaran sama lu. Mereka jadi yang ngerasa bahwa kayak wah nih orang kayak menyimpan sesuatu deh. Gue nggak suka sama orang yang terlalu tertutup sama gue ya. Mereka lumayan memiliki trust issue ya, sepertinya ya kalau gue lihat gitu. Oke, gue mau tarik dulu kartu yang tadi kayak ribet banget. Oke, kartu Nine of Pentacles di sini. Oke, kartu Nine of Pentacles. Seumur hidup mereka, mereka selalu menghadapi orang-orang yang arogan, orang-orang yang egois, orang-orang yang kayak seenak jidatnya mereka gitu dalam berhubungan ya. Jadi balik lagi ketika kayak mereka sekarang mempertimbangkan keberadaan kamu di dalam hidupnya mereka, pertanyaan mereka cuma satu, ini orang egois atau tidak. Karena kalau misalnya kayak mereka ya melihat diri kamu sebagai seseorang yang kayak masih seenak jidat gitu ya, mereka akan secepat itu ilfeel, mereka akan secepat itu kayak oke, gue nggak mau sama lu, bye bye lah gitu. Gue udah pernah melewati orang-orang sejenis kayak lu, gue nggak mau ngejalanin lagi kayak gitu. Lebih yang seperti itu sih ya. Kartu Queen of Wands di sini ada di kartunya mereka. Mereka tertarik sama kamu, tapi mereka juga tidak memiliki banyak toleransi ya. Jadi dalam arti mereka tuh orangnya sekarang tegasnya kayak gini, kayak
gue suka sama lu, ya gue punya perasaan sama lu. Tapi kalau misalnya kayak gue ngelihat nih, lu itu nggak berpihak sama gue, atau kayak lu udah mulai macam-macam, atau lu tuh udah mulai melakukan sesuatu yang bagi gue itu mencurigakan, gue bakal cut secepat itu. Jadi dengan orang ini agak riskan ya, dalam arti gimana? Orangnya tuh nggak banyak bisa memberikan lu ruang untuk berbuat kesalahan dalam hubungan, dan itu mungkin kayak salah satu kekurangannya mereka juga ya, orang ini ya, bahwa em, traumanya mereka sedikit atau banyak mengontrol se apa ya, sebagian besar dari cara mereka menjalani hubungan percintaan di dalam hidupnya mereka. Karena dulunya aku udah pernah dibohongin, ketika aku ketemu sama orang yang kayak kesannya tertutup, aku pukul rata aja semua orang pembohong. Tahu gak sih, orang yang kayak gitu hitam putih banget, saking hitam putihnya ya, jadi dia membuat kamu ngerasa, aduh kok kayaknya aku jadi takut bergerak ya, aku jadi takut ngomong sama orang ini gitu ya. Di sini ada kartu Five of Wands juga sebenarnya. Kalau gue bilang sih sebenarnya dengan orang ini kurang ada chemistry sih sama kamu, jujur ya, jujur kurang ada chemistry ya. Cuma memang kalau misalnya kayak lu tanya apakah orang ini bisa menjadi pasangan hidup yang baik, bisa. Emang dia tipikal orang yang, kalau gue bilang, husband atau wife material banget, yang kayak, oh kalau gue ajak nikah gue udah ada bayangan nih gitu, dia pasti bisa menjadi pasangan hidup yang baik dalam hidup berumah tangga. Iya memang, ya memang kayak gitu kok, secara life background ya memang seperti itu kelihatannya. Cuman chemistry-nya nggak nyampe ke kamu, dalam arti gimana, nggak nyambung kalian berdua, otaknya tuh nggak nyambung. Lihat tuh kartu Two of Swords ya, kalian berdua nggak nyambung. Jadi kayak apa yang kamu ngomongin dia nggak ngerti, apa yang dia ngomongin kamu juga nggak ngerti. Makanya kalau kamu lihat kartu terakhir ya, gua udah nggak perlu ngomong terlalu banyak juga sih. Pada dasarnya Divine Tower itu selalu menandakan bahwa fondasi dinamika energi antara kamu dengan dia itu sangat rapuh, disentil dikit roboh. Makanya dari tadi omongannya kayak gitu kan, kayak ini orang ini nggak ada toleransi ke kamu salah dikit bye, kamu salah dikit kena cut ya. Jadi balik lagi lah dengan orang ini, kalau misal lo tanya kayak apakah dia baik untuk kamu atau tidak, kalau gue bilang sih nggak worth it untuk dijalanin. Kenapa? Karena jadinya kamu tuh jadi apa-apa takut-takut gitu kalau misalnya kayak kamu ngejalin hubungan dengan orang ini gitu. Walaupun dia juga memiliki ketertarikan yang sama dengan kamu ya, gue bilang satu, hati-hati dengan orang ini. Karena kadang-kadang kita kan tanpa sadar kita bisa ya, nama manusia mana ada yang sempurna gitu ya, tanpa sadar kalau ketika kayak kita melakukan suatu kesalahan ya, dia bisa aja segampang itu bilang kayak ya udahlah putus aja, aku nggak bisa kayak gini, aku udah pernah ngejalin hubungannya kayak gini, aku nggak bisa. Kayak gitu tuh orangnya, serius. Jadi kalau misalnya dibilang orang ini punya etikat baik gak sama kamu, iya dia baik orangnya, bukannya untuk mainin kamu. Cuman cuman gue nggak ngerasa orang ini udah siap untuk menjalani hubungan yang berkomitmen. Karena apa? Dia masih sangat digerakkan oleh traumanya dia di hubungan masa lalunya dia. Masalahnya sih menurut saya di situ. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk ramalan kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke ramalan untuk zodiak Aquarius. Halo para Aquarius, mari kita buka ramalan kalian ya. Kali ini temanya percintaan dengan pertanyaan apakah dia baik untuk saya. Oke, di sini ada dua deck ya, ada tarot deck dan juga ada oracle deck. Jadi kita akan mencari tahu ya apa yang perlu kita ketahui nih kali ini. Oke, let's see, let's see, let's see. Keluar deh udah satu kartu. Jadi sebelum kita mulai ya, coba ditutup matanya dan coba divisualisasikan, coba dibayangkan orang yang kalian maksud ini bentuknya seperti apa, namanya siapa, ya orang yang seperti apa, ya supaya bisa terchannelkan energinya di ramalan kali ini supaya bisa lebih resonate ke kalian ya ramalan kali ini. Oke, jangan lupa juga subscribe, like, dan share video kali ini ya, itu akan sangat membantu kita. Oke, thank you so much. Mari kita buka kartu oracle dulu. Di sini ada kartu airplane ya, spread your wings and fly. Oke, coba kita lihat dulu kartu-kartu yang di bawah ini apa yang ingin disebutkan tentang orang ini. Ada kartu Six of Wands. Oke, ada kartu Six of Wands. Tadi kartu yang keluar sendiri ini ada kartu Three of Swords. Oke, aku lihat lagi deh. Lihat lagi. Kenapa ada kartu kekecewaan di sini ya? Di sini ada kartu Maat. Oke, Maat itu kartu justice. Ya, gue mau tarik lagi kartu lagi deh yang lainnya. Jadi gue bisa sekalian langsung menarik kesimpulan untuk kalian semua apa yang harus terjadi. Di sini ada kartu Temperance card.
Coba aku lihat lagi di sini ada kartu yang lain kah? Ada kartu The Chariot. Oke. Ada kartu Eight of Cups. Oke. Gue bilang begini, kalian berdua ini ya, bukannya masalah kalian tuh nggak cocok. Pada dasarnya ke depannya, ya, jalur kalian tuh akan terpisah di tengah jalan. Oke, jadi kalau misalnya lu bilang apakah dia baik untuk saya dari segi etikat baik, iya, personality cocok gak cocok, ya. Cuman kedepannya masalah kalian cuma satu, sepertinya ya antara kamu atau dia akan ada kebutuhan untuk pindah kota atau pindah ke luar negeri atau kayak akan ada perpisahan antara kalian berdua, ya. Seperti ada kebutuhan untuk kayak LDR misalnya, ya. Jadi sekarang ini, ya, cuma ada satu kartu kok yang sebenarnya cukup negatif gitu, yaitu kartu Three of Swords di sini ya, kartu Three of Swords. Jadi kekecewaan itu terjadi ketika ada konflik antara ambisi, ya, ambisi individual, ambisi pribadi antara kamu dengan dia dengan percintaan ini. Ya, contoh misalnya, kalian misalnya kayak kedepannya udah pacaran, tiba-tiba kamu dipindahin dinas ke luar kota oleh company kamu, jadinya harus LDR, dan oleh karena itu jadinya menimbulkan banyak masalah dan bisa tiba-tiba ya udah putus. Ya, masalah kalian itu masalah eksternal bukan masalah internal. Kalau misalnya mau dibilang soal kayak chemistry-nya oke gak? Chemistry-nya oke kok dari segi ya justice itu selalu menandakan kayak gimana ya, saya bilang kalian berdua tuh sama-sama adil gitu ya, kalian berdua bisa sama-sama mengimbangi satu sama lain. Oke, kalau misalnya kayak di ngomongin soal kayak perasaan gitu ya, kalian itu juga memiliki lumayan perasaan yang sama, dan kalau misalnya kayak kalian tuh udah buka-bukaan ya, buka perasaan ya maksudnya ya, buka, kalau misalnya kayak kalian udah buka kartu satu sama lain gitu, perjalanan cinta kalian tuh lumayan cepat terbentuknya. Oke, cuman entah kenapa ya, untuk kalian ini gue ngerasa kayak kehidupan kalian tuh masih banyak pertualangan-pertualangan yang harus kalian jalani, ya. Dan memang jujur aja kalau misalnya dibilang yang belum siap settle down tuh siapa? Yang belum siap settle down itu kalian, bukan orang ini, ya. Kalian yang masih lebih banyak ada petualangan-petualangan yang masih harus dijalanin gitu ya. Kalau saya bilang kebanyakan rintangan dari percintaan kalian itu banyak hubungannya dengan karir kamu atau tanggung jawab kamu dengan keuangan kamu, karir kamu, dan keluarga kamu bahkan, ya. Dari sisinya mereka sih sebenarnya ya udah biasa-biasa aja. Cuman balik lagi pertanyaannya satu, bayangkan kalau misalnya kayak kedepannya walaupun kalian pacaran, jatuh-jatuhnya kalian harus LDR, apakah lu siap untuk menjalani itu? Apakah lu tahan untuk menjalani itu atau tidak? Karena jujur aja di kartu terakhir keluar kartu Eight of Cups, dibilang tinggalin aja udah, move on aja, ya. Karena sebelum nanti kedepannya makin lama makin dijalani makin sakit, mending sekarang udah dilepasin aja, ibarat di situ, ya. Kalau misalnya mau dibilang apakah orang ini baik untuk kamu atau tidak, lumayan kok sebenarnya orang ini gitu ya. Gua nggak bisa mengkategorisasikan orang ini sebagai jodoh lu sih sebenarnya, ya. Tapi kalau misalnya dibilang orangnya baik gak, orangnya baik, ya. Punya perasaan gak ke kamu? Ada perasaan ke kamu, ya. Lihat tuh, ada kartu chemistry-nya juga sebenarnya lumayan baik. Cuman kedepannya ya mungkin agak tragis ya kalau misalnya kita bilang bahwa kayak hubungannya itu nggak cocok. Kenapa? Karena kedepannya kalian akan terpisahkan oleh jarak misalnya, ya. Emang sih pahit lah ibaratnya kalau misalnya kita tahu soal itu. Cuman sih saran saya satu, masa depan itu kan masih fleksibel ya, belum tentu akan terjadi sesuai dengan apa yang diramalkan atau ditafsirkan. Kalau misalnya memang pada dasarnya kalian berdua itu dinamikanya oke, ya, dan di sini gue lihat oke nih kalian berdua bisa saling memahami satu sama lain, boleh coba dijalani dulu saja. Cuman pertanyaan ya itu tadi satu, kalau misalnya emang perlu LDR harus siap ya, gitu. Kalau misalnya nggak siap, bisa ya tiba-tiba kandas di tengah jalan, ibaratnya di situ. Semoga bisa menjawab. Lanjut, kita akan membuka ramalan untuk Pisces. Halo para Pisces, mari kita buka ramalan untuk kalian. Kali ini temanya percintaan ya. Pertanyaannya, apakah dia baik untuk saya? Oke, coba kita buka kartunya sambil gue kocok dulu ya. Di sini ada dua deck, tarot deck dan juga oracle deck. Oke, jadi sambil gue kocok, coba kalian, apaan nih? Oke, sambil gua kocok ya, coba kalian tutup mata, ya coba dibayangkan sosok orang yang kalian maksud ini namanya siapa, bentukannya kayak gimana, tampangnya seperti apa, ya supaya bisa kita selaraskan energi dia, kita channel energinya dia untuk ramalan kali ini supaya lebih resonate dengan kalian, oke? Balik lagi, jangan lupa
subscribe, like, dan share video kali ini. Itu akan sangat membantu platform kita untuk lebih besar di YouTube. Thank you so much. Mari kita mulai dari kartu Oracle dulu di sini ya. Kartu Oracle, let's see. Tarik satu kartu dulu di sini. Chase. Face and embrace the person in the mirror. Oke, di sini ada kartu di sini. Oke. Lanjut dulu ya, buat tarik kartu yang lain dulu. Kita coba cari tahu dulu nih apa nih. Oke, ada kartu Five of Cups. Oke, ada kartu Five of Cups ya. Coba gue lihat lagi. Outs. Bentar. Sabar. Ini nggak sabaran banget nih ya. Nggak tahu kenapa nih. Mungkin untuk kalian para Pisces, kalian tuh memang udah lumayan desperate ya untuk kayak mendapatkan orang ini gitu ya. Sepertinya kan lihat tuh dari tadi tuh maksa banget kayak, aduh keluarin cepet-cepet. Oke, kartu King of Swords di sini. Oke, ada kartu King of Swords ya. Mungkin beberapa dari kalian emang ada yang lagi dekat sama seorang Gemini misalnya ya. King of Swords itu adalah representasi dari orang Gemini. Ada kartu Six of Swords. Oke. Oke. Di sini ada kartu Four of Swords. Gue udah tahu sih kurang lebih ini apa pesan yang ingin disampaikan tuh apa. Ya, pesan yang ingin disampaikan tuh apa? Gue udah lumayan mengerti di sini. Ada kartu Seven of Cups juga di sini. Oke. Dan terakhir, ya, terakhir. Let's see. Ada kartu Seven of Wands. Para Pisces, ya udah cukup jelas sih. Jadi kayak gue langsung bilang aja, ini orang nggak baik untuk kamu. Udah, gitu aja. Ini orang nggak baik untuk kamu ya. Jadi balik lagi hati-hati. Karena gini loh. Gue sih gini ya, kita bisa menerima lah kalau misalnya kita bilang, oke, ini orang nggak cocok sama lu karena kepribadiannya A, B, C, D, E dan banyak bentrok sama lu. Nggak masalah. Tapi yang gue selalu mempermasalahkan adalah kalau misalnya kayak gue udah ngelihat dari kartu, sepertinya lawan main kamu ini kurang memiliki itikat baik dengan kamu. Ya, memiliki banyak agenda-agenda tersendiri ya. Balik lagi kartu pertama yang keluar tadi dengan kartu Five of Cups ini selalu menandakan apa? Kekecewaan ya. Kamu ngerasa terlantarkan oleh orang ini. Mungkin ini adalah orang yang kedepannya itu setelah pacaran bahkan nanti akan menjadi orang yang sangat judes, acuh nggak acuh, menjadi orang yang emotionally unavailable, detached banget dari kamu ya, sehingga membuat kamu ngerasa bahwa walaupun kamu udah pacaran atau berhubungan dengan orang ini, kamu tetap ngerasa kesepian. Karena apa? Orang ini tuh minimal banget effortnya. Dia tuh orangnya tuh kayak nggak kasih terlalu banyak usaha ya untuk mengembangkan hubungan ini untuk ke arah yang lebih lanjut lagi. Karena pada dasarnya dia adalah orang yang utilitarian. Maksudnya seperti apa? Dia adalah orang yang kayak, oh ya udahlah, aku kasih sebutuhnya, aku kasih secukupnya aja, aku nggak kasih berlebih-lebih. Sementara dalam percintaan kamu mengharapkan orang yang bakal jatuh bangun untuk kamu ya. Kamu mengharapkan orang yang bisa berdedikasi atau mengabdi untuk kamu gitu ya, ibaratnya ya. Ini adalah orang yang bilang kayak, ya udah aku kasih secukupnya aja, sebutuhnya aja gitu. Aku gak mau kasih yang kayak berlebih-berlebih juga gitu. Dan ini adalah orang yang kayak, kalau gue bilang harga diri ketinggian ya, terlalu jaim juga, sehingga gue bilang di kebanyakan kasus jadi banyakan kamu yang ngalah karena dia egonya ketinggian. Untuk segampang kayak dia minta maaf sama lu aja tuh susah banget gitu. Dia orangnya tuh susah banget untuk kayak apa ya, susah banget untuk merendahkan diri, susah banget untuk bilang say sorry, itu susah banget untuk orang ini ya. Jadi nggak tau lah, gue ngerasa orang ini egois, gue ngerasa orang ini arogan, gue ngerasa orang ini seenaknya jidatnya dia ya. Dan oleh karena itu gitu ya, ada kartu Seven of Wands gitu. Ini adalah orang yang ya itu tadi gue bilang, kekeh. Dia orangnya kayak defensif ya, gampang tersinggung. Dan kalau misalnya udah tersinggung tuh ya udah stonewallingnya habis-habisan banget ya. Udah terserah lu ngomong apa, gue nggak mau denger ya. Terserah lu bilang kayak lu lagi sakit atau apa, ya udah terserah, gue nggak mau denger. Orang yang kayak gitu tuh yang kayak temboknya ketinggian, temboknya ketebalan. Oleh karena itu kartu ini udah keluar ya, Six of Swords. Six of Swords itu bahkan nggak suruh lu untuk move on ya. Message-nya tuh nggak kayak, beda. Eight of Cups itu kartunya kayak, oke, udah lu ikhlasin, lu lepasin. Six of Swords itu ibaratnya bilang kayak, kabur udah, lu ngapain di sini, udah cepet-cepet kabur sejauh-jauhnya dari orang ini karena orang ini bahaya untuk lu, ibaratnya begitu ya. Dan kita balik lagi sampai ke oracle card yang pertama kali tadi gue tarik ya, face and embrace the person in the mirror. Oke, kamu harus tahu value kamu di mana. Jangan sampai kamu kehilangan harga diri kamu
hanya gara-gara kamu kesemsem sama orang ini, hanya gara-gara saking kamu ingin mendapatkan orang ini, kamu jadi merendahkan diri kamu jadi bikin diri kamu sebagai orang yang murah. Karena yang gue lihat di sini ya, sangat tinggi resiko kamu itu tertindas oleh orang ini, sangat tinggi resiko orang ini akan menginjak-injak kamu. Dan bagi saya itu unacceptable, tidak bisa diterima ya. Siapa yang berani menginjak-injak Pisces? Beraninya mereka ngerasa mereka sok jagoan sekali kah untuk kayak menginjak atau membuat para Pisces ini kayak kesannya kayak apa ya, bertekuk lutut gitu di depan mereka. Gue nggak suka sama orang yang seenak jidatnya mereka kayak gitu, dan gue ngerasa orang ini seperti itu ya. Dan pada dasarnya jujur, dari 6 kartu yang gue tarik ini tidak ada kartu yang menyiratkan perasaan yang tulus. Jadi balik lagi, hati-hati dengan orang ini. Sepertinya ini bukanlah orang yang bisa kita harapkan bisa membawakan kebahagiaan untuk hidup kita ke depannya. Oke, para Pisces ya. Jadi balik lagi, kadang-kadang mungkin sesuatu atau seseorang tidak akan sesuai dengan harapan kita, tapi bukan berarti kita harus memperjuangkan sampai ke titik darah penghabisan ya. Jangan pertaruhkan hati kalian dan kebahagiaan kalian hanya untuk mendapatkan satu orang ini, ibaratnya begitu. Oke, begitu saja untuk ramalan kalian para Pisces. Dan begitu juga ramalan ini berakhir untuk semua zodiak. Akhirnya sudah kelar juga. Semoga bisa membantu kalian semua. Balik lagi, jangan lupa ya di subscribe dan di like dan di share dan dikasih tahu ke semua orang bahwa Earthly Theory sekarang sudah ada channel YouTube dan akan selalu upload video setiap minggunya untuk kalian semua. Oke, I hope all of you are doing well. Have a really nice day and I will see you soon. Bye bye.